Halo, semangat pagi anak-anak. Kembali lagi kita akan belajar matematika. Kalau di pertemuan sebelumnya, kemarin kalian telah diberi latihan soal AKM. Nah, di video kali ini, Bu Angel akan memberikan pembahasan dari soal AKM tersebut. Yuk, langsung saja kita simak. Di sini, ya, nanti Bu Angel akan membahas menggunakan satu contoh teman kalian yang sudah menjawabnya di Google Docs. Oke, yang pertama, perhatikan narasi di bawah ini untuk soal nomor 1 sampai 3. Kota Zaragoza berada di negara yang memiliki 4 musim. Ketika musim dingin, suhu udara di kota tersebut bisa mencapai beberapa derajat di bawah 0. Tabel di bawah ini menunjukkan laporan suhu maksimal dan minimal dari kota Zaragoza selama minggu kedua di bulan Desember tahun 2019. Jadi, di sini kalian menerima informasi bahwa tabel ini menunjukkan suhu di minggu kedua bulan Desember, gitu ya. Nah, ini silakan kalian simak. Oke, kita lanjut. Berdasarkan informasi tersebut, pilihlah semua pernyataan yang bernilai benar dan berikan alasanmu. Ingat, di sini sudah Bu Angel berikan kunci bahwa jawaban bisa dipilih lebih dari satu. Yang pertama, suhu terendah terjadi pada hari Selasa. Mari kita lihat. Nah, min 4, min 2, min 6, 0, min 5, min 7, min 5. Ini adalah suhu terendahnya. Suhu rendahnya ya, atau suhu minimal. Nah, di antara Senin sampai Minggu yang paling rendah adalah yang min 7 derajat ini ya. Berarti suhu terendah terjadi pada hari Selasa, salah. Oke. Yang kedua, hari Kamis cenderung lebih panas dibandingkan hari-hari lainnya. Kita lihat lagi. Hari Kamis itu 7 derajat. Hari-hari lainnya semuanya di bawahnya 7. Ya kan? Berarti hari Kamis memang lebih hangat dibandingkan hari-hari lainnya. Ya, berarti pernyataan kedua benar ya. Alasan temanmu karena suhu pada hari Kamis paling tinggi. Oke, di antara satu minggu itu ya, yaitu 7 derajat Celcius. Benar. Yang ketiga, rentangan suhu terbesar adalah 7 derajat Celcius ya. Ini kayaknya ke copy ya. Nah, ini belum tepat ya. Kenapa kok belum tepat? Kita lihat. 3 ke min 4 itu rentang atau selisihnya berapa? Oke, 7 derajat ya. 0 ke min 2, berapa selisihnya? Oke, 2, ya kan? 1 ke min 6, berapa selisihnya? Oke, 7, ya. 7 ke 0 sudah jelas 7. 3 ke min 5, selisihnya berapa? Oke, 8, ya. 0 ke min 7 selisihnya adalah 7. Terakhir 4 ke min 5 selisihnya adalah 9. Ya, dari semuanya ini ternyata selisih paling banyak atau rentang paling jauh adalah di hari Minggu, yaitu 9 derajat. Berarti yang C ini salah ya, karena yang betul adalah 9 derajat. Oke. Yang D, rentangan suhu terbesar terjadi di hari Minggu. Betul ya, sesuai penjelasan Bu Angel tadi. Nah, ini sudah dijawab temanmu. Karena suhu pada hari Minggu memiliki selisih terbanyak, yaitu 9 derajat Celcius. Ini juga sudah benar. Oke. Berikutnya, soal nomor 2. Suhu minimal di hari Rabu. Jadi ini ada pernyataan baru. Suhu minimal di hari Rabu pada minggu ketiga bulan Desember tahun 2019 lebih dingin 2 derajat Celcius dari hari Rabu minggu sebelumnya. Ya, ingat di sini ada catatan dibandingkan hari Rabu minggu sebelumnya. Sementara itu suhu maksimalnya ya, ini suhu maksimal lebih panas 3 derajat dibandingkan hari Rabu minggu sebelumnya. Perbandingannya dengan hari Rabu minggu sebelumnya ya.
Tentukan nilai kebenaran dari pernyataan-pernyataan berikut dan berikan alasanmu. Oke, yang pertama, suhu minimal di hari Rabu pada minggu ketiga bulan Desember tahun 2019 adalah min 4 derajat. Oke, supaya kita bisa membandingkan, Bu Angel ambil ya. Untuk hari Rabu, suhu maksimalnya adalah 1, suhu minimalnya adalah min 6. Oke, berarti Rabu, ini Bu Angel catat di sini. Suhu maksimalnya adalah 1, suhu minimalnya adalah min 6, gitu ya. Nah, kalian bandingkan. Berarti dengan minggu ketiga kan selisih lebih dingin 2 derajat dari hari Rabu minggu sebelumnya. Yaitu suhu minimalnya lebih dingin 2 derajat. Berarti yang awalnya min 6 ya. Awalnya min 6 karena dia lebih dingin, berarti dikurang apa ditambah? Oke, dikurangi ya. Berarti min 6 dikurangi 2. Nah, min 6 dikurangi 2 itu sama dengan min 8 derajat Celcius, gitu ya. Maka suhu minimal di hari Rabu pada minggu ketiga adalah min 4. Ini jelas salah. Nah, karena suhu minimal pada hari Rabu minggu ketiga adalah min 8 ya, bukan min 7 ya. Ini Bu Angel coret, ini min 8 derajat Celcius. Oke. Berikutnya, suhu maksimal di hari Rabu pada minggu ketiga bulan Desember tahun 2019 adalah 4 derajat Celcius ya. Jawabannya benar. Oke, karena 1 derajat ditambah 3 derajat sama dengan 4 derajat. Oh, belum ya. Karena apa? Dilihat di sini. Suhu maksimalnya adalah, tadi apa catatannya? Suhu maksimal lebih panas 3 derajat di hari Rabu sebelumnya. Oh ya, betul-betul. Oke, ini sudah betul alasannya ya. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Oke, berikutnya, rentangan suhu di hari Rabu pada minggu ketiga bulan Desember tahun 2019 adalah 12 derajat. Yang ditanyakan adalah Rabu minggu ketiga. Berarti kalian cari rentangnya ini. 1 ke min 6. Maaf, ini tadi minggu kedua ya. Ini Rabu minggu kedua. Yang ini minggu ketiga. Awalnya min 8 ya, min 8 dengan ini 4. Ya, suhu maksimalnya 4, suhu maksimalnya 4, suhu minimalnya min 8. Berarti cara mencarinya bagaimana? Cara mencarinya tinggal dikurangi aja. Kan kalian mencari selisih, ya kan? Berarti 4 dikurangi min 8, gitu ya. Nah, hati-hati di sini. Min ketemu min akhirnya jadi plus kan? Berarti 4 ditambah 8 sama dengan 12. Berarti selisihnya adalah 12 derajat Celcius. Berarti benar ya. Nah, ini alasannya ini bukan min 7 ya, tapi min 8. Gitu ya. Oke. Nah, yang terakhir, rentangan suhu di hari Rabu pada minggu ketiga bulan Desember tahun 2019 lebih besar 5 derajat daripada hari Rabu minggu sebelumnya. Rentangan yang ditanyakan adalah rentangannya. Berarti kalau tadi rentangannya ini 12, ya kan? Sedangkan Rabu minggu kedua rentangannya berapa ini? 1 ke min 6. Oke, 1 dikurangi min 6. Kalau bingung ya, sama dengan 1 ditambah 6 atau 7. Berarti selisih dari 12 dan 7 adalah 5 derajat Celcius. Berarti benar ya? Oke, ini sudah benar. Itu tadi untuk pembahasan soal nomor 2. Berikutnya kita ke soal nomor 3. Jika suhu maksimal di hari Senin pada minggu ketiga bulan Desember lebih panas 10 derajat dari suhu terendah pada minggu sebelumnya. Ingat, di sini bukan suhu terendah pada Senin minggu sebelumnya, tapi dibandingkan dengan suhu terendah pada minggu sebelumnya. Nah, berarti kalian harus melihat dulu ya. Minggu sebelumnya itu kan ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Berarti kalian lihat suhu minimal yang ada di sini. Ada di mana suhu minimalnya? Ada di min 7. Ini ya, min 7 derajat Celcius.
Maka perbandingannya bukan pada hari Senin, tapi pada hari Sabtu, karena suhu minimalnya terletak di hari Sabtu. Gitu ya. Oke? Oke. Nah, berarti di sini jawabannya yang mana? Ini belum betul ya. Suhu maksimal di hari Senin adalah 10 derajat Celcius dari suhu terendah pada minggu sebelumnya. Berarti kalau minggu sebelumnya suhu terendahnya adalah min 7 derajat Celcius, ya kan? Ini pada hari apa tadi? Sabtu ya. Oke. Terus lebih panas 10 derajat, berarti ya ditulis saja Senin minggu ketiga berarti min 7 derajat ditambah 10 derajat. Ini ada Celciusnya ya. Sehingga ketemu hasilnya min 7 tambah 10 adalah 3 derajat Celcius. Berarti jawabannya benar adalah yang A ya, bukan yang C. Oke? Oke, jadi kalian harus benar-benar memperhatikan apa informasi yang ada di dalam soal. Gitu ya. Dan harus teliti. Oke? Oke, kita lanjut ya. Nomor 4. Di sini ada diberikan narasi baru. Pada suatu hari, beberapa orang sedang memasak makaroni keju. Berikut ini merupakan resep membuat 4 porsi makaroni keju. Ingat, ini adalah resep dari 4 porsi. Ya, untuk memudahkan kalian boleh kok mengubahnya menjadi resep 1 porsi. Caranya bagaimana? Ya tinggal semuanya ini dibagi 4. Berarti untuk 1 porsi itu membutuhkan 100 gram makaroni. Ya kan? Berarti 380 bagi 4. Berapa? Oke, berarti 95 ml susu. 160 bagi 4 berapa? Oke, jawabannya adalah 40, ya kan? Berarti 40 gram keju. Yang terakhir, 1 siung bawang merah. Gitu ya. Ini adalah resep 1 porsi. Sekarang kalian lihat nomor 4. Jika Ria ingin membuat 10 porsi makaroni keju, berapa banyak susu yang dibutuhkan? Nah, yang tadi kalian sudah mencari bahwa 1 porsi membutuhkan 95 ml susu. Berarti kalau 10 porsi ya tinggal dikalikan 10. Ya kan? Berarti ketemu 950 ml. Ini alasan temanmu sudah benar. Oke? Yang nomor 5. Naura membuatkan 2 porsi makaroni keju untuk kakek dan neneknya. Karena kakek dan nenek Naura kurang menyukai makanan manis, maka Naura mengurangi 40% takaran susu. Dikurangi ya, dikurangi 40% takaran susu dan menambahkan air agar adonan sesuai takaran. Susu yang harus disiapkan Naura adalah berapa mili kan gitu. Nah, jawabannya adalah 57 mili untuk 1 porsi. Kenapa kok 57 mili untuk 1 porsi? Ingat, 1 porsi tadi ya, itu kan membutuhkan 95 ml. Ya kan? Nah, karena dia dikurangi 40%, berarti yang digunakan berapa? 60% dari mana? 100% dikurangi 40%, maka hasilnya adalah 60%. Ini susu yang digunakan. Oke. 60% dari mana? Dari 95 ini tadi. Berarti 60 per 100 kali 95. Gitu ya. Kalau ini Bu Angel bagi 5, hasilnya adalah 20. Bu Angel bagi 5, hasilnya adalah 9. Gitu ya. Ini nolnya Bu Angel coret. Ini 2 dibagi 2 menjadi 3. Ini dibagi 2 menjadi 1. Gitu ya. 3 kali 19 hasilnya berapa? 57 mili. Nah, ini adalah susu yang digunakan oleh Naura
untuk membuat 1 porsi ya. Ini susu 1 porsi. Yang ditanyakan adalah 2 porsi. Ya sudah, berarti tinggal mengalikan 2 ya. 2 porsi maka 57 kali 2 ketemu 114 ml. Berarti jawaban akhirnya adalah 114 ml. Sudah betul ya? Oke, terakhir nomor 6. Alan ingin membuat makaroni keju sesuai dengan resep tersebut. Di dapur ia memiliki bahan-bahan sebagai berikut: 1 kg makaroni, 2 liter susu, 350 gram keju, 20 siung bawang merah. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan nilai kebenaran dari pernyataan-pernyataan berikut dan berikan alasanmu. Oke, untuk memudahkan kita salin dulu ya. Resep per porsinya. Makaroninya 100, susunya 95, kejunya 40, bawang merahnya 1 ya. Berarti ini 145, 90 dan 1. Betul nggak? 145, 90 dan kebalik. 195, 40 dan 1. Oke. Ini 195, 40 dan 1. Oke, ini gram ya makaroni, ini mililiter susu, ini gram keju, yang ini 1 siung bawang merah. Oke, yang pertama, banyak makaroni keju maksimal yang bisa dibuat Alan sesuai dengan resep adalah 8 porsi. Masa? Kita lihat ya. Ini alasan temanmu salah karena hanya dapat membuat 2 porsi dikarenakan jumlah keju yang kurang. Masa cuma boleh 2 porsi? 1 porsi aja membutuhkan 40 gram keju loh. Ya, berarti lebih ya kalau 2 ya. Ini alasannya salah ya. Oke. Kita lihat, kalau membuat 8 porsi, 1 kilo makaroni berarti membutuhkan 100 gram makaroni dikalikan 8 ya. Berarti jadi 800 ya. 800 makaroni. Kemudian untuk susunya 95 kali 8. 95 kali 8 berapa? 760 ya kan? Makaroni 760, susu ya. Kemudian kejunya kali 8. 40 kali 8 adalah 320. Oke, 320 keju ya. Kemudian 1 siung bawang merah dikali 8 hasilnya adalah 8 siung. Gitu ya. Berarti masih cukup kan kalau membuat 8 porsi? Coba kita lihat kalau membuat 9 porsi. Cukup enggak? Ini yang paling mendekati adalah kejunya ya. Kejunya 8 porsi membutuhkan 320, tapi Alan cuma punya 350. Nah, kalau mau membuat 9 porsi, berarti kan 40 kali 9. Hasilnya adalah 360. Nah, berarti yang nggak cukup adalah kejunya. Berarti pernyataan ini adalah benar. Alasannya kenapa? Karena semua bahan jika digunakan membuat 8 porsi cukup ya. Jadi cukup kalau dibuat 8 porsi. Berikutnya, pernyataan kedua. Banyak makaroni yang dimiliki oleh Alan sebenarnya cukup untuk membuat 10 porsi makaroni keju. Ingat, kalau yang tadi banyak makaroni keju maksimal ya, berarti keseluruhan. Kalian harus melihatnya secara keseluruhan. Tapi kalau pernyataan kedua, banyak makaroni yang dimiliki oleh Alan. Yang kalian lihat adalah makaroninya saja. Karena makaroninya tadi
satu porsi itu butuh 100 gram, sedangkan Alan punya 1 kilo. Ingat, 1 kilo itu sama dengan 1000 gram, ya. Berarti cukup ya, 100 kali 10 hasilnya adalah 1000. Benar. Oke. Ini alasan temanmu juga benar, ya. Nomor 3. Pernyataan ketiga. Banyak keju yang tersisa. Jika Alan membuat makaroni keju dengan porsi maksimal, ya, porsi paling banyak adalah 30 gram. Oke. Tadi kita kembali ke pernyataan pertama, ya. Kalau kita buat 8 porsi, keju yang dibutuhkan adalah 320. Nah, berarti tinggal dikurangi aja, 350 kurangi 320, ketemu 30 gram. Alasan temanmu juga sudah benar, ya. Oke, alasannya ini benar, oke, caranya ini juga benar, tapi porsinya bukan 2 porsi ya, tapi 8 porsi. Karena porsi maksimal sesuai resep adalah 160 gram. No, ini nggak perlu ya. Berarti karena ini aja. Karena hanya bisa membuat 8 porsi, yang berarti total kejunya 320 gram. Maka 350 gram dikurangi 320 gram, hasilnya adalah 30 gram. Gitu ya. Ini nggak usah ditulis. Porsi maksimal sesuai resep adalah ini. Ingat, 160 gram itu untuk 4 porsi, bukan untuk 1 porsi. Terakhir, jika menambah 300 gram makaroni pada bahan yang tersedia, Alan bisa membuat 4 porsi makaroni keju tambahan. Salah, ya kan? Kenapa kok salah? Karena jumlah makaroninya itu sebetulnya cukup. Ya kan? Ya. Oke, jika menambah 300 gram makaroni pada bahan yang tersedia, Alan bisa membuat 4 porsi makaroni keju tambahan. Salah, karena yang dibutuhkan tambahan adalah di kejunya, bukan di makaroninya. Gitu ya. Oke. Ini pernyataan teman kalian juga sudah benar. Cukup sampai di sini dulu pembahasan kita tentang latihan soal AKM, ya. Silahkan kalian perbaiki mana saja yang belum benar, ya. Silahkan kalian catat dan kalian pelajari sebagai persiapan menghadapi soal atau tryout AKM. Oke, tetap semangat, tetap di rumah, jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Semangat pagi.